Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment. Udah pada nonton belum video kita yang kemarin? Video kita kemarin itu tentang WFH, gambaran secara umumnya, bagaimana kita menyikapinya dan dampaknya. Nah, salah satunya Bunda Winnie ini udah janjiin kita mau bahas tentang stres. Hayo, kita mau nagih janji nih ke Bunda mau ngebahas tentang stres, yaitu salah satu dampak dari kerja di rumah. Ya, betul. Kemarin kan kita udah janji ya di sesi terakhir kita mau ngebahas bahwa ternyata WFH ini memberikan dampak salah satunya stres ya teman-teman. Nah, sekarang kita ngebahas sedikit tentang stresnya kayak gitu. Ada apa sih stres selama WFH kita di rumah seperti itu kan? Nah, kalau kita ketahuin tentang stres, banyak pendapat masyarakat ya, Tacan ngebahas bahwa stres itu lebih kepada arah yang negatif kayak gitu. Padahal kita kan berdua belajar tentang psikologi ya teman-teman. Nah, bahwa stres itu terbagi menjadi dua teman-teman yang perlu ketahui. Ada stres apa Tacan? Stres positif, Yes. yang kedua stres negatif. Nah, sejauh ini kalau kita yang namanya misalnya hidup atau kita bekerja, ternyata stres itu juga diperlukan loh teman-teman. Ya gitu ya Tacan ya. Kenapa diperlukan? Kebayang nggak sih kalau kita bekerja kayak gitu ya teman-teman, kita sama sekali nggak ada yang namanya stres kayak gitu. Kenapa nggak ada stres? Ya lo kebayang nggak kalau lo tiba-tiba kerja lo nggak ada stres? Kayaknya kerja lo sama hidup lo tuh datar aja. Ingat, kita selalu bilang bahwa itu bukan stres yang negatif, ternyata stres yang positif kayak gitu. Nah, stres yang positif itu untuk apa? Untuk bisa membangkitkan semangat kita agar lebih termotivasi, atau bisa menjadi sebuah tantangan untuk kita hidup bisa jauh lebih baik seperti itu ya. Nah, kemarin kita ngebahas tentang WFH. Oh ya, ternyata salah satunya ada stres kayak gitu. Nanti kalian bisa menilai sendiri. Nah, stresnya itu lebih kepada yang positif atau yang negatif. Sebelumnya kita udah ngulik ya Bun ya beberapa faktor penyebab dari WFH atau kerja di rumah. Salah satu faktor yang terbesar ini adalah tentang lingkungan keluarga, lingkungan di rumah. Nah, gimana nih Bun? Apalagi udah punya anak nih, harus kerja dan harus ngajarin, ngerjain PR dan lain-lain ke anaknya. Bisa ceritain pengalaman ya? Iya, bener memang kalau misalnya kita udah bawa segala sesuatu pekerjaan masuk ke dalam rumah kayak gitu ya, pasti suasananya tuh harus bener-bener kita kontrol banget. Yang berpengaruh besar adalah fokusnya kayak gitu ya. Betul. Bener kan? Nah, fokusnya, jadi kita bisa lihat kan kondisi sekarang bukan hanya si orang yang bekerja aja, tapi ternyata kan anak-anak yang sekolah, baik dari tingkat pendidikan yang paling kecil, PAUD atau bahkan sampai perguruan tinggi, semuanya memang belajar di rumah, home learning semuanya gitu kan. Nah, apalagi sekarang si Rasik itu kan baru kelas 1. Kemarin saya udah sempat bahas kayak gitu. Kita harus ngejaga moodnya si Rasik kan untuk ngajarin di rumah. Nah, kemudian belum lagi kalau misalnya kita harus sama-sama online kayak gitu, ayahnya harus online, kemudian saya juga misalnya harus beberapa harus online juga, kemudian Rasik juga harus bantuin kerjain PR. Nah, itu bagaimana kita bisa mengontrol itu semua? Kalau saya sih sama suami kita bikin kesepakatan kayak gitu Tacan. Jadi kita bikin kesepakatan, oke, besok agenda kita mau ngapain? Oke, saya jam segini harus gini. Kemudian kalau kamu mau ngapain sayang? Kalau Rasik, oh ya harus kerjain PR jam segini kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa membagi waktu agar fokus kita bisa terpusat pada saat kita bekerja Ya, kayak betul gitu. banget. Faktor keluarga itu bener-bener faktor banget paling besar namanya stres, apalagi kerja di rumah. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi nggak Bun? Bisa Nah, sharing? Kemudian yang kedua, pasti mungkin sebagian teman-teman juga ngerasain yang namanya fasilitas internet. Betul banget, apalagi kalau jam siang nih, jam-jam 10 tuh udah mulai lemot. Iya, karena kebayang nggak sih kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang nggak pakai wifi, sedangkan kita harus online kayak gitu kan. Sekarang kan udah nge-zoom, kemarin kita udah ngebahas, ada kita harus video call semacam itu. Nah, itu kan harus didukung dengan adanya akses internet yang cepat kayak gitu. Itu salah satu fasilitas yang sangat mendukung sekali kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada apa lagi nih Tacan? Berikutnya itu tentang adaptasi ruangan kerja. Kalian harus tentuin dulu nih zona nyaman kalian tuh kerjanya di mana Ya, kalau di betul. rumah.
Contoh kalau saya lebih suka kalau kerja itu di depannya jangan ada tembok deh, pokoknya harus ngeliat terbentang luas di depan saya tuh ada apa, biar ada inspirasi gitu kan kalau lagi kerja sambil dengerin musik. Dan jangan ada suara yang berisik-berisik tuh kalau saya tuh gitu, Bun. Kan jadi intinya gini, setiap orang itu kan memiliki zona nyaman atau tempat yang bekerja itu berbeda-beda ya, nyamannya di mana. Kayak misalnya Tacan nggak suka yang di depannya ada tembok, kalau saya senangnya di kamar kunci pintu biar nggak diganggu sama sekali. Nah makanya udah banyak sekali kalau kita lihat fenomena sekarang ada yang namanya working space di mana-mana, di luar-luar aja udah banyak kayak gitu. Jadi mungkin sekarang kayak saya lihat suka ngobrol sama teman-teman atau lihat gambarnya teman-teman itu, teman-teman saya itu mereka tuh udah menciptakan working space sendiri di rumah. Ada yang di taman kayak gitu, ada yang mereka ciptakan di ruang tamu, atau memang mereka udah punya. Yang kasihan kan kalau misalnya kita nggak punya ruang kerja sendiri di rumah. Betul kayak banget. gitu kan, berarti kan kita benar-benar harus mendapatkan working space yang enak itu di mana, dan itu kita ciptakan sendiri buat ngejaga mood kita saat bekerja di luar gangguan-gangguan anak-anak kita kayak gitu. Betul. Dan yang terakhir ini yang bisa saya sebut adalah mempelajari teknologi Ya. baru. Nah, teknologi yang dimaksud dengan Tacan tadi itu adalah belakangan ini kan kita udah banyak menggunakan aplikasi ya Tacannya secara virtual, misalnya Zoom, kemudian ada Google Meet, ada mungkin yang Teams kayak gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang butuh penyesuaian yang sebelumnya memang jarang kita lakukan. Yang kita gunakan. Mungkin sebagian orang udah sering menggunakan itu, tapi bagi kita, mungkin saya juga baru-baru ini aja menggunakan aplikasi tersebut kan butuh penyesuaian. Saya kayak juga baru gitu. itu, Bun, sama butuh penyesuaian sebenarnya. Gimana? Dengan adanya teknologi itu ada sebagian orang menganggap itu sebuah ancaman kayak gitu. Nah, sebuah ancaman yang akhirnya dia merasa oh ya itu adalah salah satu stres yang bisa membuat saya stres kayak gitu. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Udah nyimak kan video kita Ya, kayak gitu? atau kalian bisa sharing nih tentang apa penyebab-penyebab kalian stres selama bisa WFH ya Tacan? Jangan lupa di komen di bawah ini kalau kalian mau sharing-sharing. Nanti mungkin kita bahas untuk video selanjutnya gitu. Ya, oke. Akhir kata dari kita, semoga video kita bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat kalau nonton harus berurutan ya Tacan ya, karena Iya. kan video kita urutan nih teman-teman. Mudah-mudahan seterusnya kita akan intens seperti itu. Amin. Oke, terima kasih atas sharingnya Bunda juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.